Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Menjadi panitia kegiatan sekolah, apa yang kita lakukan? Manakah jawaban yang terbaik dengan nilai tertinggi? Adalah di A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Ini adalah bentuk kerjasama dari kompetensi manajerial. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Kaitannya dengan perubahan. Manakah jawaban dengan nilai tertinggi? Jelas adalah opsi A dengan nilai 4. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Itulah yang dicari seorang ASN yang adaptif terhadap perubahan atau lingkungan baru. Poin di sana adalah jelas mengelola perubahan, yaitu tanggap dalam menerima perubahan. Sangat jelas. Lanjut soal berikutnya. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Saat mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone berdering. Apa yang dilakukan? Opsi jawaban terbaik adalah di A dengan nilai tertinggi, nilai 4. Menepi untuk mengangkat handphone. Karena kita tidak tahu bahwa telepon tersebut bisa saja adalah keperluan yang mendesak dan sangat penting dan harus kita angkat. Jadi opsi terbaik adalah menepi dulu untuk mengangkat handphone. Poin di sana adalah pengambilan keputusan, di mana kita sebagai ASN diharuskan bisa mengambil keputusan pada situasi yang tersulit sekalipun. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jawaban terbaik adalah di opsi jawaban D dengan nilai maksimal, yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu terlebih dahulu, lalu kembali bekerja. Jadi intinya seluruh kepentingan dapat terakomodir, yaitu mengantar ibu ke dokter dan juga lembur untuk kegiatan acara esok hari. Poin di sana adalah integritas, di mana seorang ASN harus selalu berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik. Jadi apabila diminta pimpinan untuk kerja lembur, maka tetap dilaksanakan. Kalau ada kepentingan lain, tetap diakomodir. Tentu saja tidak meninggalkan tugas kedinasan. Jawaban adalah D dengan poin tertinggi yaitu 4. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Menemukan beberapa inventaris kantor rusak dan hanya kita yang mengetahui apa sikap kita. Sikap terbaik adalah ditunjukkan opsi jawaban D dengan nilai maksimal, yaitu melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti, karena bagian perlengkapanlah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terkait inventaris kantor. Poin di sana adalah integritas,
yaitu memberikan informasi terpercaya sesuai dengan etika organisasi. Jika Anda dihadapkan pada suatu masalah sebagai seorang yang berintegritas, sikap yang paling Anda utamakan adalah A. Jujur dalam menyelesaikan setiap masalah, B. Bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampai selesai, C. Bekerja keras dan giat hingga tujuan tercapai, D. Adil dalam menentukan setiap tindakan. Sikap integritas yang paling diutamakan, jelas jawaban terbaik adalah di opsi jawaban A dengan poin adalah 4 poin maksimal untuk kompetensi manajerial. Poin di sana adalah integritas, yaitu bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Untuk soal kompetensi manajerial, poin maksimal adalah 4, berturut-turut berikutnya adalah 3, 2, dan 1. Apabila tidak menjawab, diberikan nilai 0. Ingat, untuk materi kompetensi manajerial ada 8 poin besar. Yang pertama adalah integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pengambilan keputusan, pengembangan diri, mengelola perubahan, dan pelayanan publik. Seluruh soal kompetensi manajerial merujuk pada 8 poin tersebut. Silahkan dipelajari dan dipahami secara mendalam. Soal berikutnya, menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan terdesak, B. Kapan saja saat kita bertugas, C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan, D. Bila diminta oleh atasan. Kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan saat, jelas jawaban terbaik dengan poin maksimal adalah B. Kapan saja saat kita bertugas. Selalu berikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas. Poin di sana adalah integritas, meningkatkan hasil kerja lebih tinggi dari standar yang telah ditentukan. Dalam proses pengambilan keputusan, saya akan A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota, B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan, C. Mengusahakan agar pendapat saya diterima, D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Dalam proses pengambilan keputusan, jawaban yang paling tepat adalah A. Dengan poin 4 maksimal, melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Poin di sana adalah pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan berdasarkan berbagai sumber informasi. Berbagai sumber informasi ini didapatkan dari keterlibatan anggota. Ini opsi jawaban dengan nilai tertinggi 4 ada di opsi jawaban A. Lanjut soal berikutnya. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang untuk mencari jalan tengah. D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Apakah akan tetap memperdebatkan sesuatu padahal kelompok jelas-jelas tidak menyetujuinya? Tindakan yang paling tepat dengan nilai tertinggi adalah di opsi jawaban C, berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Poin di sana adalah kerjasama dan tentunya pengambilan keputusan. Kita lihat yang A, jelas kurang baik, tetap mempertahankan pendapat padahal jelas kelompok jelas-jelas tidak menyetujuinya. Dan yang B, cukup bagus, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini peringkat kedua dengan nilai 3, yang B ini. Dan yang D, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Poin maksimal ada di opsi jawaban C. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar, D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Ketika diminta saran oleh teman yang sudah berhasil, apa yang kita sarankan? Tentu saja adalah memberikan saran untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.
Poin di sana adalah pengembangan diri dan orang lain, karena setiap individu harus selalu meningkatkan kompetensinya, meskipun dia sudah dinyatakan berhasil, tetapi tetap harus continuous improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Ini adalah opsi terbaik dari soal ini dengan nilai maksimal 4 di opsi jawaban A. Suatu hari saya mendapatkan tugas yang sepele. Sikap saya: A. Marah karena kemampuan saya dianggap rendah. B. Sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. C. Melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat. D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Suatu saat mendapatkan tugas yang sepele. Sikap yang terbaik adalah di opsi jawaban D dengan nilai maksimal 4. Segera menyelesaikan tugas tersebut dengan sepenuh hati, meskipun tugas yang diberikan adalah sangat sepele atau sederhana. Apapun tugas yang diberikan kepada kita sebagai ASN harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Poin di sini adalah integritas, yaitu bertanggung jawab atas hasil kerja. Setelah bekerja selama beberapa bulan di perusahaan Google, Tukijan dipindah ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Jika Anda sebagai Tukijan, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerimanya dengan kecewa dan bekerja seadanya. B. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. C. Berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut. D. Memprotes kepindahan saya kepada pihak manajemen. Dipindah ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Apa yang dilakukan? Jawaban terbaik ada di opsi jawaban B dengan nilai maksimal adalah 4. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. Jadi poin di sini adalah orientasi pada hasil, langsung mengerjakan tugas yang menjadi job desk kita. Peringkat kedua ada di C. Berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut, karena kita sebagai orang baru harus punya inisiatif untuk mengenalkan diri atau mengenal teman-teman kita yang baru di bagian tersebut. Nilai minus C ada di sini, berbincang. Ini sedikit kurang positif ya, karena tugas kita di situ adalah bekerja. Berbincang ini asumsinya lebih ke negatif, jadi membuang-buang waktu untuk bekerja. Jawaban terbaik tetap di B, langsung mengerjakan tugas sesuai job desk. Tentunya dengan tidak mengkesampingkan perkenalan diri kepada bagian yang baru tersebut. Yang utama jelas adalah mengerjakan tugas ini dulu. Yang A jelas sangat negatif ya, kecewa. Bekerja seadanya, ini jelas bukan jawaban terbaik. Yang D, memprotes, ini juga sangat tidak dianjurkan. Jawaban terbaik adalah B. Suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? A. Bercerita mengenai masalah saya kepada rekan kerja. B. Bekerja dengan bermalas-malasan. C. Beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membaik. D. Tetap bekerja seperti biasa. Ketika ada masalah di rumah, masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jawaban terbaik dengan nilai maksimal adalah D. Tetap bekerja seperti biasa. Jelas ya, mutlak. Poin di sini adalah integritas, bertindak sesuai peraturan organisasi di lingkungan kerja. Meskipun ada masalah di rumah, kinerja di organisasi harus tetap prima dan optimal. Kita lihat yang A, bercerita mengenai masalah, ini jelas bukan jawaban terbaik. Bekerja dengan malas-malasan sama juga. Beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membaik. Ini juga bukan jawaban terbaik. Nilai maksimal ada di jawaban D, poin integritas. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas
akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari proses awal. Respon dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi adalah B. Penuh harapan akan perubahan. Ini adalah sikap yang sangat positif. Poin di sana adalah mengelola perubahan yang merupakan bagian dari kompetensi manajerial. Yang A, kita lihat bingung, jelas negatif, tertekan, pesimis. Ini juga kata-katanya jelas sangat menggambarkan negatif. Kita harus positif, penuh harapan akan perubahan meskipun datangnya adalah mendadak. Jawaban adalah B, poin maksimal 4. Suatu hari Anda mendapatkan tawaran mengerjakan sebuah proyek dengan bayaran yang cukup fantastis. Syaratnya adalah tidak sedang bekerja, sedangkan Anda berprofesi sebagai karyawan kontrak. Tindakan Anda adalah A. Menolak tawaran tersebut karena tidak memenuhi syarat. B. Meninggalkan pekerjaan saat ini karena saya lelah bekerja di bawah tekanan. C. Menerima tawaran tersebut karena gajinya lebih besar. D. Menerima tawaran tersebut dan mengatakan saya tidak sedang bekerja. Mendapatkan tawaran dengan gaji yang fantastis. Syaratnya tidak sedang bekerja. Pada kenyataannya, Anda sedang berprofesi sebagai karyawan kontrak. Apa tindakan yang paling tepat? Jelas adalah A. Menolak tawaran tersebut karena tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat dalam hal ini adalah tidak sedang bekerja, padahal kenyataannya adalah sebagai karyawan kontrak dalam kontrak dengan perusahaan tertentu. Kita lihat yang B, meninggalkan pekerjaan saat ini. Ini jelas bukan jawaban terbaik karena kita dalam kontrak dengan perusahaan yang lain. Yang C, menerima tawaran tersebut karena gajinya lebih besar. Ini juga bukan jawaban terbaik. Yang D, menerima tawaran tersebut dan mengatakan saya tidak sedang bekerja. Ini juga salah karena tidak jujur dengan kenyataan yang ada sebagai karyawan kontrak. Poin di sana jelas adalah integritas. Anda adalah seorang karyawan yang membawahi bagian keuangan, namun pada saat ada penurunan upah, Anda diprotes oleh karyawan-karyawan tepat di depan ruang Anda karena dikira Anda yang berusaha untuk menurunkan upah mereka. Maka sikap Anda adalah A. Saya akan menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara jika bukan karena saya penurunan upah itu terjadi. B. Saya akan melaporkannya kepada polisi karena memang sangat mengganggu saya. C. Saya akan melaporkan kepada atasan yang berada di luar kota. D. Saya akan mengajak mereka protes kepada atasan agar upah mereka dinaikkan lagi. Perannya sebagai karyawan membawahi bagian keuangan. Ketika terjadi penurunan upah, Anda diprotes. Maka jawaban terbaik jelas adalah A. Saya akan menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara. Ini adalah poin tertinggi untuk soal ini, poinnya 4. Di mana poin di sana adalah kemampuan berkomunikasi, kompetensi manajerial. Kita bahas terkait komunikasi manajerial, kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini adalah pengertian dari kemampuan komunikasi dari kompetensi manajerial. Garis besarnya adalah menerangkan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis.